Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit materi mengenai kepemimpinan yang beranggotakan saya sendiri, Ervan Agnes, dan rekan saya, Riana Adita. Materi yang pertama yaitu apa sih pengertian kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah hubungan yang erat ada dalam diri orang lain atau pemimpin, mempengaruhi orang-orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan pemimpin. Itu menurut George Terry. Menurut Sutarto berpendapat lain bahwa kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada pendapat kepemimpinan menurut Ortwright. Kepemimpinan adalah aktivitas yang mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, teori sifat atau perilaku kepemimpinan. Pendekatan sifat mencoba memahami kepemimpinan berdasarkan keyakinan bahwa pemimpin yang baik memiliki sifat bawaan sejak lahir, baik yang menyangkut sifat fisik maupun kepribadian. Karakteristik fisik dan kepribadian pemimpin yang efektif termasuk usia, penampilan, kelancaran, kecerdasan, energi, dominasi, kepercayaan diri, ekstrovert, dan memiliki dorongan untuk berprestasi. Ciri-ciri teori kepemimpinan adalah pandangan atau pendapat yang mengakibatkan bahwa efektivitas seseorang pemimpin sangat ditentukan oleh sifat-sifat atau karakter yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Teori sifat dibuat berdasarkan pengamatan terhadap karakteristik atau karakteristik banyak pemimpin, baik pemimpin yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Kedua pengamatan tersebut digunakan untuk memprediksi efektivitas kepemimpinan seseorang. Adapun teori-teorinya itu pertama teori kontingensi. Teori ini mengusulkan bahwa tidak ada satu cara atau gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan pada semua situasi. Dengan kata lain, ia mengakui bahwa mungkin ada variabel yang mempengaruhi situasi tertentu, dan seorang pemimpin harus memilih tindakan yang tepat dengan mempertimbangkan variabel tersebut. Selanjutnya, teori kepemimpinan situasional. Teori situasional menekankan pentingnya variabel situasional dan tidak menganggap gaya kepemimpinan siapapun lebih baik daripada yang lain. Dinyatakan oleh Profesor Amerika Serikat Paul Hersey dan guru kepemimpinan Ken Blanchard. Teori situasional adalah kombinasi dari dua faktor gaya kepemimpinan dan tingkat kedewasaan para pengikutnya. Selanjutnya yaitu teori kepemimpinan transformasional. Teori ini juga dikenal sebagai teori hubungan berfokus pada hubungan antara pemimpin atau pengikut. Teori ini berbicara tentang jenis pimpinan yang inspiratif dan karismatik, mendorong pengikut mereka untuk bertransformasi dan menjadi lebih baik dalam suatu tugas. Pemimpin transformasional biasanya termotivasi oleh kemampuan mereka untuk menunjukkan kepada pengikut mereka pentingnya tugas kebaikan yang lebih tinggi yang terlibat dalam melaksanakannya. Selanjutnya, teori transaksional. Teori ini juga disebut sebagai teori manajemen atau teori pertukaran kepemimpinan. Berkisar pada peran pengawasan, organisasi, dan kerja tim. Teori-teori ini menganggap penghargaan dan hukuman sebagai dasar tindakan kepemimpinan. Ini adalah salah satu teori yang sering digunakan dalam bisnis, dan pendukung gaya kepemimpinan ini menggunakan penghargaan dan hukuman untuk memotivasi karyawan. Perilaku. Apa sih perilaku? Perilaku adalah serangkaian tindakan atau tingkah laku yang dibuat oleh organisme, sistem atau entitas buat dalam hubungan dengan lingkungan mereka yang mencakup sistem atau organisme lahir
di sekitar serta lingkungan fisik. Apa itu perilaku manusia? Perilaku manusia mengacu pada rentang perilaku yang ditunjukkan oleh manusia dan dipengaruhi oleh budaya, sikap, emosi, nilai, etika, otoritas, hubungan baik, hipnosis, persuasi, paksaan, dan atau genetika. Pada manusia perilaku diyakini dikendalikan terutama oleh sistem endokrin dan sistem saraf. Perilaku dapat bersifat bawaan atau dipelajari. Selanjutnya, teori perilaku. Teori perilaku menekankan bergeser dari sifat atau kualitas pemimpin ke perilaku dan tindakan mereka. Berbeda sekali dengan teori manusia hebat dan pendekatan sifat pada kepemimpinan. Teori ini menganggap kepemimpinan yang efektif sebagai hasil dari banyak keterampilan yang dipelajari atau diperoleh. Ini mengusulkan agar seorang individu dapat belajar menjadi pemimpin yang baik. Ini adalah salah satu teori kepemimpinan terbaik. Selanjutnya, teori kepemimpinan orang hebat. Ini adalah salah satu teori kepemimpinan paling awal dan didasarkan pada asumsi bahwa kepemimpinan adalah fenomena bawaan dan pemimpin lahir ada dibuat. Menurut teori ini, seseorang yang mampu memimpin memiliki ciri-ciri kepribadian seorang pemimpin: pesona, kepercayaan diri, kecerdasan, keterampilan komunikasi, dan bakal sosial sejak lahir. Yang membedakan mereka, teori ini menekankan kepemimpinan sebagai kualitas yang Anda miliki atau tidak Anda miliki. Selanjutnya, teori sifat kepemimpinan. Teori ini mengikuti sejak teori manusia hebat dengan asumsi bahwa pemimpin dilahirkan dengan sifat-sifat yang membuat mereka lebih cocok untuk peran seorang pemimpin daripada orang lain yang tidak memiliki sifat-sifat lahir secara alami. Dengan demikian, teori tersebut menunjukkan kualitas tertentu sebagai kecerdasan, akuntabilitas, rasa tanggung jawab, dan kreativitas yang memungkinkan seseorang unggul dalam kepemimpinan. Teori kontingensi kepemimpinan. Kontingensi leadership atau kepemimpinan kontingensi adalah kepemimpinan mengedepankan pada situasi kerja dan budaya organisasi. Teori kepemimpinan ini dikemukakan oleh Friedrich E. Fiedler yang mengendalikan bahwa gaya kepemimpinan yang sukses paling baik ditentukan oleh determinan situasional. Teori ini dikenal dengan teori kontingensi kepemimpinan atau kontingensi theories of leadership. Ide dasar kepemimpinan kontingensi. Kinerja dan kesuksesan pemimpin tidak hanya tergantung pada kualitas atau metodenya, tetapi juga pada situasi di mana gaya kepemimpinan itu bekerja. Ada argumen bahwa setiap jenis kepemimpinan diperlakukan pada masanya. Artinya, gaya kepemimpinan tertentu diperlukan pada situasi tertentu dan tidak dengan situasi yang dihadapi. Dalam sebuah perusahaan, situasi tersebut bisa terkait dengan karakteristik kelompok, seperti tingkat pengalaman bawahan dan sifat tugas kelompok, misalkan apakah terstruktur dengan jelas atau tidak. Kepemimpinan karismatik dan transformasional. Apa sih pengertian kepemimpinan karismatik tuh? Kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership adalah gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain. Pemimpin karismatik menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk berkomitmen terhadap tujuan. Gaya kepemimpinan karismatik bekerja dengan baik selama pergantian organisasi yang mendesak. Adapun contoh kepemimpinan karismatik, Soekarno-Hatta. Soekarno adalah contoh seorang pemimpin karismatik. Dia menggunakan kemampuan orasi dan pidato yang kuat, kepribadiannya yang menarik, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Dia menggerakkan masyarakat untuk perubahan positif, yakni kemerdekaan Indonesia. Adapun ada beberapa karakteristik kepemimpinan yang karismatik, yaitu visioner, kreatif, memiliki kepribadian yang kuat, kerendahan hati, risk taker, komunikator, self monitoring, agen perubahan, dan pantang menyerah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Riana Adita. Dan kekurangan kepemimpinan karismatik.
Kelebihannya menjadi katalisator untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Pemimpin menjual visi dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Mereka selalu mencari peluang untuk memperbaiki keadaan dan cenderung tidak puas dengan yang telah ada. Yang kedua, membangun energi positif. Itu membuat pengikut percaya diri bahwa mereka berada pada jalur yang tepat. Mereka juga membangun optimisme dan kebersamaan di antara para pengikut. Yang ketiga, membangun komitmen kuat di antara para pengikut, sehingga pengikut kompak untuk melaksanakan dan mewujudkan visi bersama. Pemimpin berkomunikasi dengan pengikut pada tingkat emosional yang dalam, sehingga membangkitkan emosi yang kuat pada pengikut. Selain kelebihan, ada juga kekurangannya. Yang pertama adalah self-centered. Pemimpin terlalu percaya diri dengan karisma yang dimiliki. Mereka memandang visi mereka adalah yang terbaik. Meski tidak untuk beberapa orang, ambil contoh visi nasional, agama, dan komunis oleh Soekarno. Yang kedua, tidak ada regenerasi. Pemimpin tidak bisa mewariskan gaya kepemimpinannya ke orang lain, karena itu melekat pada pribadi masing-masing individu. Jadi terlalu tergantung pada seseorang pemimpin berkarisma juga tidak baik. Di dalam bisnis, jika pemimpin pensiun atau meninggalkan perusahaan, maka perusahaan dapat seperti kehilangan arah dan mungkin saja runtuh. Pemimpinan transformasional adalah bentuk nilai, keyakinan, dan kebutuhan yang termasuk di dalamnya perubahan sebagai bentuk terobosan baru, sehingga pemimpin dengan gaya transformasional diyakini bisa mempengaruhi kinerja karyawan secara keseluruhan. Seorang pemimpin yang menerapkan kepemimpinan transformasional biasanya memiliki pandangan visioner dan juga mampu memfasilitasi karyawan atau bawahannya untuk mengasah skill yang diperlukan. Adapun karakteristiknya yaitu terbuka dengan ide baru, fokus mengubah mindset agar tim mau keluar dari zona nyaman, lebih aktif mendengar daripada berbicara, lebih toleran terhadap risiko, bertanggung jawab terhadap langkah yang diambil tim, apapun konsekuensi hasilnya, baik atau buruk. Contoh kepemimpinan transformasional Ignatius Jonan PTKI. Jonan optimis untuk melakukan perubahan pada perusahaan dengan adanya visi yang sudah jelas. Jonan kemudian menyusun strategi-strategi dalam melakukan perbaikan. Strategi awalnya dalam melakukan transformasi adalah dengan melakukan pembenahan di sisi internal perusahaan, yakni mengubah mindset karyawan dari produk oriented menjadi customer oriented. Selanjutnya ada kepemimpinan otentik. Kepemimpinan otentik merupakan gaya kepemimpinan yang berfokus pada penyelarasan karakter seseorang dengan nilai yang ada di dalam kelompok atau organisasi agar berjalan secara efektif. Seorang dengan gaya kepemimpinan ini harus mampu jujur pada dirinya sendiri dan pengikutnya terkait nilai apa yang hendak dibawa agar dapat bekerja secara maksimal. Adapun karakteristiknya yaitu self-aware dan tulus, mission-driven, dan fokus pada hasil, memimpin dengan hati, tidak hanya dengan pikiran, fokus pada jangka panjang. Contoh kepemimpinan otentik yaitu beberapa contoh kepemimpinan sebagaimana makna otentik menjadi diri yang sesungguhnya, seperti Mahatma Gandhi, Oprah Winfrey, Steve Jobs, Nelson Mandela, dan sebagainya. Sedangkan tokoh pemimpin di Indonesia yang menggunakan model authentic leadership seperti Insinyur Soekarno, Bob Sadino, Gus Dur, Insinyur Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan masih banyak lagi. Kepemimpinan di masa depan dan konstruk kepemimpinan. Kepemimpinan transaksional adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan yang berlandasan pada adanya pertukaran atau adanya tawar-menawar antara pemimpin dan bawahannya. Menurut Burns 1978 dalam Mujdi dan Priyono 2004, kepemimpinan transaksional adalah motivasi pengikut terutama melalui dasar pertukaran reward. Reward tersebut dapat berupa bonus atau peningkatan gaji atau penghargaan lainnya. Dalam kepemimpinan transformasional, pertukaran yang terjadi antara bawahan dan pimpinan tidak sekadar pertukaran seperti yang terjadi pada kepemimpinan transaksional.
Kepemimpinan transformasional juga melibatkan pengembangan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dan pengikut. Dengan kepemimpinan transformasional, pemimpin membantu pengikut untuk melihat kepentingan yang lebih penting daripada kepentingan mereka sendiri demi misi dan visi organisasi atau kelompok. Ada 4 unsur yang mendasari kepemimpinan transformasional. Yang pertama ada karisma, yang kedua ada inspiration, yang ketiga ada intellectual stimulation, yang keempat ada individualized consideration. Kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan yang memungkinkan orang lain berkarya seperti kemampuan pemimpin dan sekaligus mereka menganggap bahwa inilah cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kepemimpinan efektif ini tidak berarti tidak berhasil, tetapi keberhasilan itu adalah usaha semua pihak, baik pemimpin maupun yang dipimpin. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, jelas visi yang bisa dicapai. Pemimpin yang sesungguhnya memiliki kapasitas untuk mengembangkan visi yang besar, seseorang yang menginspirasi dan memotivasi tim mereka, dan mewujudkan menjadi suatu hal yang realitas. Hal ini tidak hanya membutuhkan passion untuk sebuah visi, tetapi juga kejelasan dalam berkomunikasi dan kecerdasan juga pengalaman yang penting untuk menjalankannya. Ciri-ciri seorang pemimpin yang memiliki karakteristik seperti ini selalu disukai banyak orang. Ciri yang kedua, mempunyai untuk mempengaruhi dan menginspirasi. Salah satu ciri pemimpin yang baik, mereka akan mengetahui bagaimana menyatukan orang-orang di sekitarnya untuk menuju tujuan yang sama. Jika Anda menginginkan tim Anda, rekan-rekan Anda, maupun orang asing di internet yang mengikuti pemimpinan Anda harus jelas kemana Anda ingin membawa mereka, dan mulai dari jalan itu sendiri, serta bersedia untuk mendengarkan dan membantu mereka. Ciri yang ketiga, kemampuan untuk beradaptasi. Satu-satunya hal yang konstan dalam pekerjaan dan kehidupan, dan pemimpin yang baik akan mengetahui bagaimana menavigasi sesuatu hal yang penting. Perubahan tidak selalu menjadi sebuah tantangan, tetapi dapat menjadi sebuah kesempatan untuk inventif, beradaptasi, dan menentukan sesuatu hal yang tidak pasti. Ini juga sebagai kesempatan yang sempurna untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka dapat bergantung kepada Anda dalam membuat keputusan yang benar. Sekian pemaparan penjelasan materi tentang kepemimpinan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk pendengar-pendengar yang mendengarkan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.